Ini benar-benar tragis. 3 bos skincare yang terkenal kaya raya harus berbaju tahanan. Perjalanan bisnis yang dimulai dari nol, kemudian berbuah harta melimpah, kok malah berujung di penjara. Sungguh-sungguh tragis memang. Ketiganya mendapatkan julukan sebagai Crazy Rich atau Sultan Makassar. Namun, di tengah omset yang melambung, mereka justru harus berbaju tahanan. Anehnya, ketika bos skincare tersebut, yakni bos kosmetik merek Mira Hayati Kosmetik, Fanny France Kosmetik, dan Raja Glow ditahan setelah 2 bulan ditetapkan sebagai tersangka. Anehnya lagi, beberapa produk skincare yang mengandung bahan berbahaya itu sebelumnya dinyatakan lolos oleh BPOM. Apa yang terjadi? Akankah mereka melabuhi petugas? Baiklah, sebelum melanjutkan kisah ini, bagi yang belum subscribe, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda nyaman menyimak kisah ini. Bos produk skincare merek Mira Hayati Kosmetik atau MH Kosmetik, Mira Hayati sebelumnya dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut. Wanita kelahiran tahun 1995 ini sudah manggung sejak masih kelas 5 SD. Ayahnya seorang pemain organ tunggal. Ia kerap manggung bersama ayahnya. Terbiasa dan terkenal di panggung tidak membuatnya menekuni karir sebagai penyanyi atau menekuni karir di dunia tarik suara. Pada 2018, Mira mencoba peruntungan dengan menjual kosmetik keliling, lalu membuka salon hingga berjualan bensin. Sayangnya, hasil usahanya tidak sesuai dengan harapannya. Tidak menyerah, pada 2020 Mira Hayati memutuskan untuk memulai bisnis perawatan kulit atau skincare. Awalnya ia hanya mampu menghasilkan omset sekitar 1 juta rupiah per bulan. Namun, berkat kerja kerasnya, omset bisnisnya pun melonjak hingga mencapai 3 miliar rupiah per bulan. Bahkan pernah sampai 10 miliar dalam 1 bulan. Perusahaan kosmetik Mira konon memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia, termasuk master stokis yang mendominasi pasar di Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk mengkoordinir reseller sebanyak itu, Mira Hayati memiliki 500 tim yang tersebar di Sumatera Selatan, Lampung, dan Medan. Ia mengklaim produknya telah merambah pasar internasional seperti Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Kehidupannya yang glamor dan kerap memamerkan kekayaan di akun media sosialnya membuat konten-kontennya sering viral. Mira yang gemar membeli emas dengan berbagai ukuran itu sempat menjadi sorotan ketika pada 2023 membeli emas seberat 1 kilogram di Arab Saudi saat beribadah haji. Emas 21 karat asal Turki seharga 800 juta rupiah itu heboh ketika tiba di tanah air. Pasalnya, dia harus membayar pajak bea masuk sebesar 278 juta rupiah. Tak hanya itu, ia juga kerap pamer tas emas senilai 553 juta rupiah
hingga mengunggah tumpukan uang di media sosialnya. Atas berbagai aksinya itu, ia pun dijuluki sebagai Ratu Emas. Berikutnya, Crazy Rich atau Sultan Makassar lainnya adalah Fanny Frans. Dia memulai bisnis awalnya dengan berjualan pakaian demi membantu ekonomi keluarga. Maklum kala itu suaminya Mustadir Daeng Sila atau Atoks hanya bekerja sebagai supir angkot. Dari usaha fashion itulah ia kemudian berbisnis skincare dengan merek namanya Fanny Frans atau FF Kosmetik. Bisnis kosmetik ini pun melejit. Perempuan kelahiran 14 Februari 1986 itu pun tajir melintir. Fanny dikenal dermawan. Di akun media sosialnya, Fanny Frans terlihat sering membagikan kegiatan sosial. Salah satunya membagikan paket sembako dan uang tunai kepada orang yang membutuhkan di pinggir jalan. Kehebohan akun media sosial Fanny juga terjadi tatkala ia mengunggah kegiatan para sosialitas Makassar. Di kegiatan itu terlihat uang tunai menumpuk tinggi di atas meja. Fanny menyebutnya itu sedang arisan uang senilai 2,5 miliar rupiah. Pada sebuah postingan lainnya, terlihat Fanny membelikan Atoks mobil mewah. Mobil dengan warna abu-abu tua itu nampak mewah di bagian interiornya. Sang suami pun tampak melihat-lihat setiap sisi mobil dengan bahagia. Di postingan itu terselip caption dari Fanny. Membahagiakan suami adalah caraku mengejar surga. Sehat-sehat ki suamiku. Begitu caption yang diberikan Fanny. Fanny juga beberapa kali mengunggah kemesraan dengan suaminya. Sayang, momen-momen kemesraan itu seolah sirna ketika Fanny memposting tentang suaminya yang selingkuh dengan asisten rumah tangganya pada 18 Mei 2024. Perselingkuhan antara suami dengan ART itu terungkap setelah sang ART kedapatan mencuri uang milik Fanny senilai 700 juta rupiah. Ia mengaku bukan hanya kehilangan uang yang membuatnya sakit hati, namun karena rumah tangganya yang telah dibangun selama 23 tahun berantakan. Setelah memposting tentang konflik rumah tangganya, wanita berjuluk Sultan Makassar itu pun kembali mengunggah kegiatan bisnis kosmetiknya. Beberapa kali ia menari-nari dengan latar deretan truk yang membawa produk kosmetiknya. Luar biasa. Sosok Sultan Makassar yang terakhir adalah Agus Salim Bucar. Ia adalah pemilik usaha skincare dengan merek Raja Glow atau Ratu Glow. Agus Salim dan keluarganya tinggal di bagian utara kota Makassar, tepatnya di Kambaya, ujung tanah. Dari pernikahannya dengan Dharma Asis, Agus Salim memiliki 3 orang anak. Dalam kesehariannya, Agus Salim dikenal sebagai sosok yang banyak uang. Uangnya banyak disumbangkan untuk kegiatan keagamaan. Pada 17 Agustus 2023, ia mulai mendirikan masjid bernama Haji Agus Salim bin Baringan dengan uangnya sendiri. Agus memilih hari peletakan batu pertama masjidnya itu pada 17 Agustus karena merupakan tanggal kelahirannya. Hebatnya lagi, peletakan batu pertama masjid itu dilakukan oleh Ketua MUI Kota Makassar, Syekh Dr. AG Kiai Haji Baharudin HS. Selain itu, pada momen Idul Adha juga Agus menunjukkan bahwa ia berkurban 7 ekor sapi. Luar biasa memang ketiga Sultan Makassar ini. Sepak terjang 3 Sultan Makassar bos skincare ini, Mira Hayati,
Fanny Franz dan Agus Salim banyak dijumpai di media sosial. Gaya hidup dan produk mereka berseliweran di dunia maya. Namun, netizen 62 tiba-tiba terhenyak kala pada 13 November 2024 ketiga bos skincare itu ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan menjual atau mengedarkan kosmetik mengandung zat berbahaya. Polda Sulawesi Selatan mengusut kasus skincare bermerkuri ini bermula dari laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan ada 66 produk kosmetik dan 1 obat tradisional yang diduga ilegal atau mengandung zat berbahaya. Polda Sulsel kemudian menggandeng Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar untuk melakukan penelusuran lebih jauh. BPOM Makassar kemudian melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk dan 1 obat tradisional tersebut. Dari hasil uji laboratorium itu, BPOM menemukan 3 kenjagalan pada produk kosmetik yang berada di Makassar. Pertama, BPOM menemukan kenjagalan pada produk skincare milik pengusaha Fanny Franz, yakni untuk produk FF Day Cream Glowing positif mengandung raksa atau merkuri. Selain itu, produk FF Night Cream juga mengandung merkuri. Padahal kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar memiliki izin notifikasi dari BPOM. Diduga mereka mengelabuhi BPOM. Setelah mendapatkan izin edar, lalu mereka menambahkan zat berbahaya tersebut. Temuan kedua adalah produk bermerek Raja Glow, yakni Raja Glow My Body Skin milik Agus Salim, juga disebut mengandung bahan berbahaya. Produk Raja Glow ini sebenarnya masuk kategori obat tradisional untuk melangsingkan badan. Sayangnya, Raja Glow My Body Slim itu mengandung bahan kimia, yakni mengandung bisakodil, zat aktif kimia untuk menurunkan berat badan. Tentu saja ini sebuah pelanggaran. Terakhir, temuan ketiga yakni produk milik Mira Hayati yang positif mengandung bahan berbahaya merkuri. Produk itu adalah Lighting Skin dan Night Cream. Namun khusus produk Mira Hayati Night Cream, selain mengandung zat berbahaya, produk ini juga belum memiliki izin edar dari BPOM. 2 bulan setelah penetapan sebagai tersangka, tepatnya pada 20 Januari 2025, polisi baru menahan 3 bos skincare bermerkuri tersebut. Polisi beralasan penahanan baru dilakukan karena menunggu berkas perkaranya lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Iya, baru ditahan. Kan sudah lengkap berkasnya, sudah P21. Dan akan dilakukan pelimpahan tahap kedua, yakni pengiriman TSK dan barang bukti ke JPU. Begitu penjelasan Kasubdit Penmas Polda Sulsel AKBP Yerlin Tending KT kepada media. Ketiga bos itu dijerat telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2 tersangka yakni Mira Hayati dan Agus Salim begitu resmi ditahan langsung dibantarkan alias penahanannya ditangguhkan. Mira Hayati dibantarkan ke RSIA Permata Hati karena sedang hamil tua. Sedangkan Agus Salim dibantarkan di RS Ibnu Sina karena keluhan sesak nafas dan nyeri dada. Namun 2 hari kemudian Agus Salim yang kondisinya sudah membaik kembali ditahan oleh polisi.
Sedangkan untuk bos Fanny France Kosmetik yang ditahan justru Mustadir Daeng Sila, suami Fanny France. Penahanan Mustadir menurut kepolisian dilakukan karena semua perizinan Fanny France Kosmetik atas nama Mustadir Daeng Sila, bukan atas nama Fanny France. Kaya raya boleh saja, mendapatkannya dalam waktu singkat juga boleh-boleh saja. Yang penting sah dan halal. Nah, yang gak boleh itu jika kekayaan yang didapat merupakan hasil dari praktik jual beli skincare yang mengelabuhi aturan alias ilegal. Apalagi dampaknya luar biasa. Namanya juga zat berbahaya. Pasti dampaknya berbahaya bagi kesehatan kulit. Coba bayangkan, udah beli ngeluarin duit, malah terancam kena kanker kulit. Boncos 2 kali bukan? Untuk itu, bersyukurlah. Jangan larut dengan mitos-mitos kecantikan. Hati-hatilah, karena kejahatan selalu mengintai di setiap keinginan yang membuncah dan setiap keinginan yang mudah didapat secara instan.